Ciri-ciri makhluk hidup. 1. Dapat bernapas. Setiap makhluk hidup memiliki berbagai jenis alat atau organ untuk bernapas. Pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ atau struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Pertukaran gas tersebut berupa penarikan O2 dan pembuangan CO2 dari dalam tubuh makhluk hidup. 2. Dapat bergerak. Sistem gerak makhluk hidup memiliki alat yang berbeda-beda tergantung tempat hidup dan evolusinya. Misalnya golongan burung bergerak di udara menggunakan sayap. Tumbuhan bergerak pasif pada tempatnya, namun secara spesifik ada pergerakan naiknya zat-zat tanah menuju daun yang berguna untuk hidup. Selain itu, hewan seperti gurita bergerak dengan tentakel dan lintah bergerak dengan otot perut. Alga. Alga yang termasuk ke dalam kingdom Protista adalah alga selain alga hijau dan alga biru. Makhluk hidup ini dibedakan lagi berdasarkan warna dari tubuhnya. 1. Alga hijau mempunyai tubuh multiseluler, sel-selnya mengandung klorofil, berbentuk seperti benang dan warnanya hijau. 2. Alga coklat mempunyai tubuh berbentuk seperti tumbuhan yang tinggi atau seperti lembaran mengandung klorofil, memiliki zat warna coklat dan hidup di laut. 3. Alga merah memiliki tubuh berwarna merah tua atau ungu, hidup di laut, mengandung klorofil, mempunyai zat warna merah. 4. Alga pirang bersel tunggal, berukuran mikroskopis, memiliki klorofil, mempunyai zat warna coklat yang menyebabkan warna menjadi agak kecoklatan. 3. Pekat terhadap rangsangan. Kemampuan merasakan rangsangan atau iritabilitasi adalah ciri makhluk hidup. Rangsangan bentuknya bisa berupa suara, gelombang cahaya, sentuhan fisik, dan aroma. Misalnya, pada hewan ayam jantan akan berkokok pagi hari. Putri malu akan menurunkan daunnya saat disentuh. Kemudian tikus akan peka hidungnya saat mencium aroma makanan. 4. Memerlukan makanan. Asupan energi dan nutrisi terkumpul dalam makanan. Misalnya pada tumbuhan memerlukan air dan unsur hara sebagai bahan untuk proses fotosintesis. Kemudian pada hewan berdasarkan jenis makanannya terbagi atas karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora adalah pemakan daging, herbivora pemakan tumbuhan, dan omnivora pemakan segalanya. Contohnya harimau, buaya, dan serigala adalah karnivora. 5. Tumbuh dan berkembang. Secara fisik, makhluk hidup akan bertambah besar seiring melangsungkan kehidupannya. Ukuran besar ini dikarenakan volume jaringan dan sel tubuh yang bertambah. Pada manusia atau hewan yang memiliki kerangka tulang akan mengalami pertumbuhan. Proses pertumbuhan tulang pada masa awal merupakan proses penulangan primer, di mana tulang yang terbentuk merupakan tulang rawan, sehingga tulang yang dimiliki masih lunak. Pada bagian tengah tulang terdapat banyak osteosit yang akan tumbuh sehingga membentuk tulang sejati. Dengan demikian, makhluk hidup melakukan pertumbuhan. Perkembangan berbeda dengan definisi pertumbuhan. Perkembangan dalam hal ini adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi alat tubuh. Misalnya pada tumbuhan, kecambah akan berkembang menjadi daun, buah, akar, sejati yang tampak. 6. Dapat bereproduksi. Makhluk hidup melakukan reproduksi untuk meneruskan generasinya. Proses reproduksi pun berbeda cara, ada yang secara seksual ataupun aseksual. Secara seksual membutuhkan waktu yang relatif lama karena memerlukan perkembangan alat reproduksi dan proses pencarian pasangan. Kemudian secara aseksual hanya membutuhkan satu individu, namun minim membawa variasi genetika. Pada hewan, proses aseksual misalnya membelah diri
oleh protozoa. Proses seksual contohnya monyet yang melahirkan. Pada tumbuhan, reproduksi vegetatif secara umbi-umbian dan generatif penyebab oleh alat kelamin benang sari dan putik yang dilakukan oleh tumbuhan yang mempunyai bunga dan buah. 7. Adaptasi. Secara umum, macam-macam adaptasi ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bentuk tubuh, morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi perilaku. Secara adaptasi morfologi, bentuk paruh setiap burung dan bentuk gigi hewan berbeda-beda tergantung jenis makanannya. Kemudian secara fisiologi, misalnya hewan ruminasia, sapi, kerbau, lembu memiliki enzim selulasi untuk mencerna makanan. 8. Ekskresi. Makhluk hidup yang memerlukan makanan dan mengolahnya akan membuang sia-sianya melalui sistem ekskresi. Misalnya pada tumbuhan akan melepaskan oksigen, kemudian pada hewan monyet akan mengeluarkan air seni, dan feses yang merupakan bahan buangan yang tidak diperlukan tubuh. Let's go.